Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoga Paripurna dari kelas B dengan NIM 2019 014 0039. Di sini saya akan membahas channel Jogja Darurat Agraria atau JDA. Jogja Darurat Agraria merupakan ragam gerakan yang mengadopsi media sosial sebagai medium untuk memperkenalkan, menyebarkan, menginformasikan gerakan komunal mereka kepada masyarakat luas. JDA muncul sebagai bentuk keresahan akan berbagai penggusuran yang tidak sesuai dengan klaim tanah warga oleh pejabat kerajaan yang dilegitimasi Undang-Undang Keistimewaan atau KK. Isu sentral yang diangkat oleh gerakan ini adalah konflik-konflik agraria atau pertanahan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY berkenaan dengan klaim Sultan Ground dan Pakualamat Ground. Kehadiran akun resmi JDA seolah-olah mampu merapikan informasi tentang gerakan tersebut, di mana sebelumnya masyarakat cukup sulit menemukan informasi lengkap mengenai isu pertanahan di DIY dalam satu sumber di dunia cyber. Upaya yang ditunjukkan oleh akun resmi JDA di dunia cyber dalam memfasilitasi warga menghadapi konflik agraria di DIY. Tantangan bagi JDA berkenaan dengan eksistensinya di dunia cyber pertama-tama adalah usia gerakan virtual yang tergolong masih baru. Sementara itu, berbagai kasus konflik agraria di DIY terus berjalan mendekati tenggat waktu eksekusi penggusuran. Jika tujuan yang dicapai adalah menggalang sebanyak-banyaknya dukungan masyarakat, di mana warganet menjadi salah satu targetnya, maka gerakan ini masih memiliki keterbatasan secara hukum dengan disahkannya Kesultanan dan Pakualamat sebagai badan hukum yang berhak menjadi subjek kepemilikan tanah. Dapat dikatakan bahwa JDA melawan sebuah kekuatan yang besar dan kuat. Selain itu, melihat kembali pada sejarah, dukungan rakyat juga selalu diberikan kepada Sri Sultan yang sampai saat ini menjadi sebagai raja merangkap gubernur DIY. Keraton dan kesultanan bukan hanya simbol kekuasaan, namun juga simbol budaya untuk sebagai masyarakat asli Yogyakarta yang masih mensakralkan keduanya. Gerakan JDA secara otomatis akan sulit mendapat dukungan masyarakat DIY secara merata. Bahkan tidak menutup kemungkinan timbul konflik antara kelompok yang merasa kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono X banyak disalahgunakan dengan kelompok yang tetap mendukung kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam konteks JDA, isu utama yang diangkat yakni pertanahan sebenarnya tergolong isu gerakan klasik. Namun, hadirnya volunteer dari berbagai segmen dan konflik agraria yang sebagian besar bermuara pada isu ekologis telah membuat gerakan ini dapat dikategorikan dalam gerakan sosial baru atau GSB. Selain itu, penggunaan media sosial dalam mempromosikan eksistensinya menjadi gerakan ini jauh dari kesan klasik. JDA hadir sebagai wadah dan jaringan informasi perjuangan masyarakat Yogyakarta yang terdampak penggusuran dan berbagai rencana strategis pemerintah DIY dan investor. Akun media sosial JDA memfasilitasi seluruh kasus konflik agraria di DIY. Secara umum, bahasa interaksi yang digunakan oleh administrator dalam media sosial JDA menimbulkan kesan perlawanan yang keras terhadap pemerintah dan investor, serta pihak-pihak yang mendukung kebijakan dan keputusan yang menimbulkan konflik agraria. Posisi mereka sebagai oposisi dari korporasi yang didukung pemerintah, ketagasan posisi dan penggunaan pilihan kata yang menyerang, serta seringkali disisipi kata sindiran sebagai bentuk umum yang terdapat dalam gerakan yang berbeda pada posisi konflik dengan otoritas yang berkuasa. Bukan tanpa alasan, gerakan sosial dengan konteks semacam ini memang melawan kelompok yang memiliki basis kekuatan sangat besar, baik dari segi pengaruh ekonomi, sosial budaya, hingga politik. Akun Instagram JDA memfasilitasi penyebaran informasi gerakan nyata yang terkait dengan kasus-kasus agraria di DIY. Berbagai kegiatan yang pernah atau akan dilaksanakan diinformasikan kepada khalayak melalui kiriman-kiriman di Instagram JDA. Ajakan kepada khalayak umum ambil bagian dalam berbagai kegiatan luring mereka.
Seringkali juga diadakan dalam kiriman yang mereka informasikan tentang kegiatan luring JDA seputar Yogyakarta. Selain memberikan informasi terkait kegiatan luring JDA, Instagram JDA juga melaporkan hasil diskusi tersebut kepada khalayak setelah diskusi selesai dilakukan oleh para pendiskusi. Mengetahui kesimpulan dan beberapa informasi terkait diskusi yang telah dilaksanakan, JDA melakukan itu dengan gratis melalui Instagram. Momen diskusi dan publikasi oleh gerakan JDA menjadi pemantik bagi kasus lain pertahanan di DIY yang belum terangkat. Hingga kasus yang bersifat personal tidak dapat dikaitkan baik buruknya, namun tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi gerakan JDA untuk dituntut maupun menjadi mediator beberapa kasus sekaligus. Gerakan sosial membutuhkan dukungan dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam rangka konteks gerakan JDA di media sosial ini tentu terdapat berbagai kalimat ajakan bagi khalayak untuk memahami, mengikutinya, hingga menyebarkan ulang informasi tentang JDA. Instagram JDA dalam praktiknya mengajak khalayak untuk tidak terlalu banyak memilih kalimat yang mengandung kata ajakan. Instagram JDA lebih banyak menggunakan ungkapan seperti perjuangkan, jangan biarkan, dan hadang penggusuran. JDA sendiri memiliki harapan di masa depan dengan menjadikan ruang hidup lebih layak dihuni, di mana JDA berupaya mencegah eksekusi kebijakan pemerintah yang memiliki dampak ekologis tinggi seperti proyek bandara dan pasir besi. Berbagai pola kalimat serupa dapat dikatakan menjadi pola yang dipilih JDA sebagai representasi gerakan mereka di media sosial. Secara kontradiktif mengkritik korporasi dan pemerintah, simultan memberi dukungan pada terdampak dan menyuarakan eksploitasi dalam proyek-proyek pemerintah. Persebaran gerakan JDA di kalangan pengguna Instagram di DIY maupun nasional tampaknya masih belum cukup luas. Sedangkan gerakan ini merangkul konflik agraria di DIY secara keseluruhan. Tidak terfokus pada suatu kasus atau suatu daerah tertentu. Komunikasi dan perkembangannya menjadi tantangan ke depan bagi riset yang mengaji interaksi sosial masyarakat kini. Kehadiran internet dan berbagai medium mengikuti menjadi tempat berlangsungnya interaksi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Fenomena gerakan media sosial saat ini menjadi viral. Banyak yang melibatkan internet dalam proses menjadikan fenomena tersebut dikenal dan dibicarakan. Dengan perkembangan teknologi internet yang ada, akun JDA mengharapkan interaksi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk sadar bahwa saat ini sedang terjadi berbagai konflik agraria di DIY. Sekian, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengulik akun Instagram JDA atau Jogja Darurat Agraria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Pangayom dengan NIM 2019-014-0061 dari kelas B. Di sini saya akan mengulas tentang akun Instagram Anti-Tank atau Anti-Tank Project. Sosok yang ada di balik akun Instagram tersebut ialah Andrew Lumban Gaul yang karya-karya street artnya cukup terkenal dan fenomenal di Indonesia dengan membahas isu-isu sosial dan pemerintahan. Dari poster yang terkenal dari Anti-Tank Project, yaitu salah satunya poster yang merespon kematian Munir. Dikarenakan poster itu cukup fenomenal sampai saat ini. Pada tahun 2012, dia pernah mendapat intervensi dari pemerintah karena dianggap karya-karyanya terlalu provokatif. Pada saat itu terjadi pada poster mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Budiono, dengan nama judul posternya antara ada dan tiada. Poster tersebut dirusak, dicat, dan ditutup dengan koran oleh tentara di Jalan Mataram dan Munggur di Yogyakarta. Pada tahun 2017, Anti-Tank Project menempel poster di dinding jembatan Kewek atau Kewek, jembatan yang menghubungkan dua stasiun di Yogyakarta, Tugu dan Lempuyangan. Kabarnya yaitu demonstrasi petani dengan sebaik kalimat tertulis di bawahnya yaitu penggusuran
di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Poster tersebut ditujukan pada aksi penggusuran yang dialami oleh warga Temon, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kesimpulannya yaitu Anti-Tank Project adalah akun media sosial yang membahas seputar isu-isu sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya lewat media poster, foto, dan media seni lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Rizkani dengan NIM 2019-01447, Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya ingin mengupas akun Instagram, yaitu nama Instagramnya Lakoat Kujawas ya. Nanti kalian bisa cari di Instagram Lakoat Kujawas ya. Oke, baiklah. Lakoat Kujawas itu adalah seperti komunitas. Jadi ada seorang founder yaitu bernama Diki Senda. Nah, beliaulah seorang CEO founder dari komunitas Lakoat Kujawas. Jadi beliau adalah sastrawan muda asal NTT, Nusa Tenggara Timur, yang mana ingin kembali ke kampung halaman untuk merawat dan merevitalisasi tradisi di kampung halamannya. Jadi Diki Senda inilah seorang CEO atau CEO founder dari komunitas Lakoat Kujawas. Oke, kisah perjalanan 4 tahun komunitas Lakoat Kujawas di Pegunungan Molo mencari kembali pengetahuan lokal dan merevitalisasi kampung. Jadi mereka melakukan kerja pengarsipan dan pendokumentasian seni budaya dan sejarah Molo, membawa pengetahuan ini kepada generasi muda Molo lewat platform kelas menulis kreatif, workshop, teater, musik, dan fotografi. Merevitalisasi kembali situs Batu Najam atau Batu sebagai situs Fort Kanaf, Marga Oematan, dan Mata Air Oel Poah lewat program Manhat View Heritage Trail, workshop fotografi anak diantara hutan, mata air dan batu, dan penulisan buku puisi Tubuhku Batu, Rumahku Bulan, dan mengajak anak-anak masyarakat adat menulis buku dongeng dari Nunu Haumeni dan dongeng dari Kap Nap Toven ya. Jadi di komunitas ini ingin mengembalikan sih bahasanya, ingin merawat ya, maaf ya, bukan mengembalikan, ingin merawat dan merevitalisasi kembali adat tradisi seni budaya dari kampung Molo ini yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi meriset 80 jenis makanan khas Molo, menanam kembali aneka jenis benih lokal, memasak kembali makanan-makanan yang hampir hilang dari meja makan orang Molo, termasuk tata cara dan tradisi pertanian, panen, hingga mengolah makanan. Mengembangkan unit usaha sosial dengan model koperasi dan membiayai sendiri semua program yang ada tadi. Semua program seperti kelas menulis, kelas tenun, workshop, dan pameran fotografi, perpustakaan warga, dan program residensi kesenian. Semuanya itu dari usaha sosial tadi ya. Jadi di akun Instagram Lakoat Kujawas ini itu sebuah komunitas gitu, komunitas tentang merevitalisasi dan merawat tradisi di kampung halaman. Itu yang seorang founder dari Lakoat Kujawas ini yaitu Diki Senda, yang mana ia tidak ingin
tradisi seni budaya di kampung halamannya hilang. Maka dari itu dia mengajak generasi muda untuk mengetahui dan menjaga agar seni budaya itu tidak hilang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari akun Instagram Lakotku Jawas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila kalian ingin lebih detail tahu atau ingin lebih penasaran dan ingin tahu tentang Lakotku Jawas, kalian bisa cek di Instagram, kalian search, kalian cari lakot.kujawas atau lakot.kujawas ya. Nanti akan muncul ya di Instagram. Nanti kalian lihat di akun media sosial tersebut. Mungkin kalau kalian kurang jelas dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Oke, baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.